Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal. Pada kesempatan kali ini saya ingin melakukan presentasi statistika probabilitas. Adapun materi yang akan saya bawakan yaitu mengenai penjelasan distribusi normal, penjelasan tentang taksiran interval beserta contohnya, lalu terakhir ada penjelasan tentang hipotesis beserta contohnya. Masuk ke dalam materi pertama yaitu distribusi normal. Distribusi normal adalah distribusi probabilitas kontinu yang banyak digunakan dalam statistik karena sifatnya yang mendekati banyak fenomena alami di dunia nyata. Distribusi ini juga dikenal sebagai distribusi Gaussian karena dikembangkan oleh Carl Friedrich Gauss. Kurva distribusi normal berbentuk lonceng dan simetris terhadap nilai rata-rata yang merupakan titik pusatnya. Simpangan baku adalah parameter lain yang menggambarkan sebaran data di sekitar nilai rata-rata. Semakin besar nilai simpangan bakunya, maka semakin besar penyebaran data dan sebaliknya. Berikut adalah rumus fungsi distribusi normal. Terdapat standar deviasi simpangan baku, mean atau rata-rata, konstanta bilangan Euler atau 2,178. Terdapat konstanta V atau 22/7 atau mendekati 3,14. Lalu yang terakhir adalah nilai dari variabel acak X. Lalu pembahasan kedua yaitu taksiran interval adalah suatu metode statistik yang digunakan untuk memperkirakan nilai parameter populasi berdasarkan sampel data yang telah dikumpulkan. Berikut ini adalah contoh dari taksiran interval. Langkah pertama, kita mengambil sampel acak dari 100 mahasiswa di sebuah perguruan tinggi. Lalu kita temukan rata-rata tinggi badan sampel adalah 170 cm dan juga simpangan bakunya adalah 5 cm. Lalu yang kedua, kita tentukan tingkat kepercayaannya. Untuk tingkat kepercayaan tersebut kita menggunakan 95%. Lalu yang ketiga, kita menggunakan z-score yang sesuai dengan tingkat kepercayaan 95% yaitu sekitar 1,96. Untuk menghitung margin of error. Margin of error adalah tingkat ketidakpastian dalam taksiran interval. Lalu langkah keempat, kita menghitung margin of error dengan rumus z-score dikali simpangan baku sampel dibagi akar kuadrat dari ukuran sampel, dalam kasus ini adalah 100. Maka dihasilkan 1,96 dikali 5 dibagi akar 100, hasilnya itu 0,98 cm. Lalu pada langkah terakhir kita menyusun taksiran interval dengan menggunakan nilai rata-rata sampel 170 cm dikurangi margin of error 0,98 dan nilai rata-rata sampel ditambah margin of error. Didapatlah 170 dikurang 0,98 lalu 170 ditambah 0,98. Maka hasilnya ada 169,02 dan 170,98. Itu adalah taksiran intervalnya. Jadi dengan tingkat kepercayaan 95% tuh diperkirakan bahwa rata-rata tinggi badan populasi berada dalam rentang 69,02 dan 170,98. Semakin tinggi tingkat kepercayaan yang digunakan, semakin lebar taksiran interval dan semakin besar kepercayaan kita bahwa nilai parameter populasi berada di dalam rentang tersebut. Masuk ke pembahasan terakhir yaitu hipotesis. Hipotesis adalah pernyataan yang diajukan sebagai dasar untuk diuji atau diselidiki melalui metode ilmiah. Dalam konteks statistik dan penelitian, hipotesis seringkali digunakan untuk menguji klaim atau asumsi tentang populasi berdasarkan data sampel yang ada. Terdapat dua jenis hipotesis yang umum digunakan, yaitu hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Hipotesis nol adalah pernyataan yang menyatakan bahwa tidak ada perbedaan, tidak ada hubungan, atau tidak ada efek tertentu antara variabel yang diuji. Lalu hipotesis alternatif adalah pernyataan yang menyatakan bahwa ada perbedaan, ada hubungan, atau ada efek tertentu antara variabel yang diuji. Contoh hipotesis, misalnya ada seorang peneliti yang tertarik untuk meneliti apakah penggunaan obat tertentu memiliki pengaruh yang signifikan pada penurunan tekanan darah pada pasien hipertensis. Maka pernyataan dari hipotesis nol adalah penggunaan obat tersebut tidak memiliki pengaruh yang signifikan pada penurunan tekanan darah pasien hipertensi. Lalu pada hipotesis alternatif menyatakan penggunaan obat tersebut memiliki pengaruh yang signifikan
pada penurunan tekanan darah pasien hipertensi. Selanjutnya, peneliti akan mengumpulkan data dari sejumlah pasien hipertensi yang menggunakan obat tersebut dan menganalisa data tersebut untuk menguji kedua hipotesis. Jika hasil analisa statistik menunjukkan bahwa ada bukti yang kuat untuk menolak hipotesis 0, artinya peneliti menemukan adanya pengaruh yang signifikan dari penggunaan obat pada penurunan tekanan darah pasien hipertensi. Dalam hal ini mereka dapat menerima hipotesis alternatif. Namun jika analisis tidak memberikan bukti yang cukup, maka peneliti tidak dapat menolak hipotesis 0 dan tidak dapat menyimpulkan bahwa penggunaan obat tersebut memiliki pengaruh yang signifikan pada penurunan tekanan darah. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.